Dan kita sudah bacakan hadis Nabi SAW ada di halaman 3 itu ya. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Yang artinya barang siapa mendatangi seorang peramal, dukun, penyamun, penyihir, kemudian bertanya saja kepadanya tentang satu hal, menebak nasibnya, konsultasi, musyawarah atau apalah namanya, lalu kemudian ya menanyakan, maka ia tidak akan diterima suatu salat pun baginya selama 40 hari atau 40 hari ke belakang, maksudnya bukan yang akan dikerjakan tapi yang sudah dikerjakan. Dan ada hadis setelahnya, ini cuma mereviewkan saja ya, di halaman 4-nya lebih tegas lagi, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi seorang peramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mutlak hukumnya tidak boleh. Ini banyak kesalahan yang dilakukan. Jadi caranya sebenarnya manusiawi saja. Kita ingin membuat pasangan kita suka, manusiawi, sederhana. Tatapan mata yang syahdu, tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, hati yang tulus dalam mencintai dan melayani dengan baik, maka sudah cukup melahirkan cinta dan tidak butuh membawa foto ke dukun, membawa pakaian dan segala macam untuk disihir. Karena ini hukumnya haram dalam agama Islam. Ya, tidak dibolehkan sama sekali. Termasuk jangan sembarangan menerima kertas-kertas, tulisan-tulisan bahasa Arab. Karena dalam salah satu pengajian kami dulu di Kemang, itu ada satu ibu setelah saya jelaskan masalah ini, datang mengejar saya dan mengatakan, Ustadz kalau seperti ini apa? Lalu saya diberikan sebuah map kecil berwarna biru, di dalamnya ada kertas fotokopian. Itu tulisan bahasa Arab semua. Begitu saya lihat saya sudah tahu. Nah, ini biasa dikenal dengan buhul-buhul mereka. Ya, mereka menipu orang dengan menjual, itu dijual. Ya, ini untuk membuat alasannya supaya langgeng dengan suaminya. Ini semua tidak benar ya. Tidak ada dalam Islam. Kalau dia berdoa sesuai dengan doa yang benar, dia memulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu dia mohon, ya Allah, buatlah suamiku atau istriku mencintaiku dengan tulus, bahagiakan kami. Itu masalah hal yang dibolehkan. Tetapi kalau dia datangkan tulisan-tulisan dengan keyakinan tulisan itu akan melahirkan cinta suami atau istrinya, ini tidak benar. Terlebih lagi memang huruf-huruf hijaiyah yang dibolak-balik, kotak-kotak, gambar ular, gambar burung dan segala macam dibuat ya seperti raja-raja diistilahkan begitu ya. Yang biasa ditempel di tempat tidur, ditempel di pintu rumah, segala macam lah ya. Juga ada yang di tempat usahanya kalau pelaris usahanya dan segala macam. Ini semua hal yang tidak dibolehkan. Jadi tegas sekali hadisnya. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, dukun, penyamun, penyihir, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan, membayar, lalu membawa buhul itu, lalu dia taruh di rumahnya misalnya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dibolehkan sama sekali. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan lalu, saya ingatkan lagi, kalau sudah pernah lakukan maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling aman ulangi syahadatnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena di sini Nabi bilang kalau dia percaya dukun itu maka dia telah kufur. Maka sebaiknya dia perbaharui dengan syahadat, kemudian berhenti untuk datangi orang-orang seperti ini. Lebih masuk akal Bapak Ibu sekalian tawasul dengan amal saleh. Ada masalah yang sedang dihadapin, pergi ke masjid, sumbangkan uang di kotak amal, cari orang-orang keluarga muslim miskin di sebelah sekitar rumah kita, berikan mereka uang dengan niat sedekah itu sebagai solusi dari permasalahan. Itu dibolehkan dalam Islam. Itu dibolehkan dalam Islam, membantu orang susah dengan niat agar itu menjadi penyebab kita keluar dari permasalahan kita, itu dibolehkan. Namanya tawasul dengan amal saleh ya. Kisah masyhur dalam riwayat Bukhari, 3 orang yang terkurung di gua, kemudian mereka semuanya bertawasul dengan amal saleh mereka. Ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang mereka sudah kerjakan agar mereka dikeluarkan dari gua tersebut. Yang satu bakti sama orang tuanya, yang satu menolak perbuatan zina dari wanita yang dia sangat sukai, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Yang satu lagi dia mengelola harta pegawainya yang meninggalkan pekerjaan, kemudian sampai menjadi sebuah peternakan yang sangat besar, memenuhi lembah-lembah dari unta, dari domba dan seterusnya, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada mantan pegawainya itu. Semua itu adalah amal-amal saleh yang boleh kita jadikan sebagai perantara antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bagian dari yang kita bahas, dan
Juga kalau ada yang sering ketindihan kalau tidur, mimpi buruk, ya sering rusak, terganggu rumah tangganya tanpa sebab, bertengkar, usahanya tidak laris, ini perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia coba mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan semuanya akan berjalan dengan baik. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diberikan kebahagiaan dan kehidupan yang tentram di dunia. Serta juga terapi dengan ruqyah syariah. Nah, ini cukup banyak di media kami, sudah kami angkat potongan-potongan ceramah tentang ruqyah syariah yang Bapak Ibu bisa kembali ke sana ya, mendengarkan, karena ini bahasan sendiri cukup panjang, apa yang kita harus lakukan, surah-surah apa yang harus kita baca. Pertemuan yang lalu sempat saya pandu dengan mencoba kalau mau tahu diri kita berefek ruqyah itu atau tidak, mungkin ada gangguan. Kalau ada gangguan saja ya, kalau saya sering mimpi buruk, sering ketindihan, sering benci suami atau istri tanpa sebab, ya apa saja hal-hal yang tidak tenang di rumah, merasa ketakutan, maka boleh dengan membaca 5 surah dasar, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali ditiup ke telapak tangan lalu diusap ke tubuh kita. Sering dibacakan ruqyah tersebut. Anak-anak gelisah misalnya di rumah, ya nggak bisa tidur, ya sering menangis, anak-anak mungkin nakal sekali ya, tidak dengar sama orang tuanya, maka boleh dengan terapi ruqyah. Juga boleh dengan meniupkan ayat-ayat tadi, selain ke telapak tangan diusapkan ke tubuh, juga ditiupkan kepada air zam-zam misalnya, atau minyak zaitun ya, dan diusapkan di badan dan seterusnya. Itu tata cara yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah panjang lebar, saya pernah tabligh akbar waktu itu di Amerika, waktu itu diundang oleh orang-orang kita ya. Memang kita bedah khusus masalah ruqyah kurang lebih 3 jam. Membedah sebuah buku yang sangat tebal tentang ruqyah, berikut juga praktek tata cara ruqyahnya. Ya, ini bisa insya Allah ditonton di playlist YouTube kami. Baik, saya tidak panjang lebar lagi menyambungkan masalah itu karena kita waktunya terbatas untuk menyelesaikan poin nomor 2, yaitu masalah pelanggaran berziarah kubur dan sengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, dan khususnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat kaum wanita yang banyak berziarah kubur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, kita jelaskan dulu judul daripada ini karena beliau cuma mengangkat sebuah hadis. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar tentang keutamaan orang ziarah kubur, adab-adabnya, tata keramahnya ya. Kemudian juga mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Tapi yang jelas di sini berziarah kubur dengan sengaja mengadakan perjalanan jauh. Tolong dilihat di garis bawahi, penulis ingin menyampaikan ini ya. Bukan ziarah kuburnya saja, tetapi ziarah kubur melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Hanya untuk ziarah kubur, datang jauh-jauh ke satu kota, satu desa, satu negeri hanya untuk ziarah kubur. Nah, itu yang ditegur oleh penulis di sini, diingatkan ya. Bahkan beliau mengatakan, dan khususnya kuburan Rasulullah SAW, khusus datang ke Saudi hanya untuk ziarah kuburan Nabi. Nanti akan kita jelaskan ya, kenapa hal seperti ini diangkat oleh penulis dalam judulnya. Ya, nanti akan saya bacakan buku yang lain yang menjelaskan tentang secara rinci masalah ziarah kubur ini. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan ke Madinah, datang ke Madinah ingin sholat di Masjid Nabawi. Kalau itu sunnah Nabi SAW ya, ingin sholat di Masjid Nabawi. Karena kata Nabi SAW, jangan secara khusus kalian melakukan perjalanan jauh dan memang punya persiapan matang kecuali di 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Kan gitu. Kita datang sana. Kalau sambil kita datang, kemudian kita ingin ziarah kuburan Nabi SAW, tidak ada masalah. Ya. Itu tidak ada masalah. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya bukan juga ada anjuran untuk rutin selalu setiap hari. Misalnya sudah ziarah hari ini kuburan Nabi, nanti pagi, sore datang lagi, malam datang lagi, besok datang lagi. Ini tidak pernah ada sunnah, tidak pernah ada contohnya itu. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka sholat 5 waktu di situ. Dan tidak pernah dinukil mereka setiap habis sholat datang ziarah kuburannya Nabi. Apalagi kalau sampai lebih jauh daripada itu, kayak minta-minta pada kuburan Nabi misalnya. Semua itu sama sekali mereka tidak pernah kerjakan. Aisyah pun radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, 30 tahun lebih setelah Nabi SAW meninggal, beliau masih hidup. Ya, dan beliau tidak, ini ranjang tidurnya, ini kuburan Nabi. Beliau tidak pernah sama sekali
membuka setiap hari rumahnya untuk orang, silakan kalau mau ziarah kuburan Nabi, apalagi sampai mengambil tanahnya, menaruh air untuk dicari keberkahan. Tidak pernah ada contoh semua itu. Tapi mereka menziarahi kuburan Nabi SAW sesekali, iya. Ya, dan nanti akan kita jelaskan pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah hal tersebut. Nah, nanti juga kita akan titik beratkan tentang masalah poin penting. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah mengkhususkan, memerintahkan kita untuk mencari tahu kuburan para nabi-nabi. Misalnya, dia tunjukkan, Nabi kan bisa tunjukkan, kuburannya Nabi Adam di sini loh, datangi ya. Kuburannya Nabi Idris di sini, Nabi Hud di sana, Nabi Shu'aib di sana, dan seterusnya ya. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan, ini loh tempatnya. Dan Nabi bisa tunjukkan. Dan pergilah ziarahlah ke sana. Bahkan Nabi SAW hanya mengatakan tentang kuburan Nabi Musa alaihissalam, dia adalah jarak lemparan batu dari Masjid Aqsa digundukan tanah warna merah. Kalau saya lagi di sana, saya tunjukkan kalian kuburannya. Tapi Nabi tidak bilang, ingat ya, pergi ke sana, jangan lupa, itu kuburan Nabi Musa berkah. Nggak pernah. Tidak pernah ada riwayat satupun masalah itu. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah mengerucutkan poin ini mengatakan, dan satu-satunya kuburan Nabi yang masih pasti dan jelas adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi petunjuk bagi manusia setelah Nabi SAW diutus, karena kita adalah umat terakhir ya. Tidak ada lagi umat yang datang setelah kita ini. Inilah umat Muhammad SAW, yang beriman atau yang kafir. Yang beriman dikatakan umat Islam, yang kafir berarti orang kafir. Tapi ini adalah semua umat Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lagi Nabi yang semasa dengan beliau yang datang setelah beliau. Kita umat terakhir, kan gitu. Maka agar manusia mengerucut ke sebuah poin bahwasanya inilah Nabi terakhir yang harus diikuti ajarannya. Yang gitu. Saya waktu bimbing umroh plus Aqsa, hampir semua makam ya nabi-nabi yang ditunjuk dan diyakini oleh masyarakat setempat, saya datangi. Kuburannya, makamnya Nabi Musa cukup jauh dari Baitul Maqdis, mungkin bisa sejam setengah pakai bus. Kemudian di kuburannya atau makamnya Nabi Yunus di Haihul juga cukup jauh. Ada kuburannya, makamnya Nabi Sulaiman yang panjangnya tidak tahu sekian meter ya, mungkin belasan, mungkin 12-15 meter di dalam Masjid Aqsa sendiri ya, di bagian salah satu bangunan sekolah tua di sana. Juga ada satu kuburan di atas bukit, dianggap kuburannya Nabi Daud. Sering banyak orang Yahudi di situ berziarah, gitu ya. Dan beberapa yang lain ada juga dianggap kuburannya Nabi Harun di atas gunung. Tapi itu saya tidak sempat datangi ya. Yang semua di Jangkar Kendaraan saya pernah datang. Dengan tujuan sebenarnya saya ingin tahu, ini betul kuburan atau bukan. Maka saya tanyakan sendiri kepada penjaga-penjaganya orang-orang Palestina sana, ini kuburan? Mereka bilang bukan. Mereka sendiri bilang bukan. Lalu apa ini? Ini prasasti. Kenapa dibuat? Untuk mengenang Nabi ini pernah lewat di situ. Itu pernyataan penjaganya sendiri. Ya. Dan saya juga pernah bertemu dengan Syekh Yusuf, hafizahullah, salah satu imam Masjid Aqsa yang masyhur, sudah sangat tua beliau. Dan setiap kali kadang-kadang kalau saya bawa jemaah, kami bertemu, kami salaman, dan beliau sering ajak ke madrasah. Nah madrasahnya dia itu yang ada makamnya Nabi Sulaiman. Ditutup gorden sama dia. Dan dia bilang setelah selesai nasihatin jemaah, lalu jemaah pada bubar, dia bilang, Khalid coba buka gorden ini. Saya buka, ada panjang sekali seperti satu makam kuburan besar gitu ya. Dia bilang itu sebagian orang menganggap kuburannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu saya tanya, ini benar? Dia bilang tidak benar. Ini prasasti, nggak ada jasadnya di dalam gitu kan. Nggak ada jasadnya di dalam. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kuburan para nabi-nabi ini tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal sangat mudah kan Nabi bilang, ini kuburan Nabi Adam, ini titiknya, datang. Kan Nabi bisa tunjukin. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi semua Nabi-Nabi. Kan bisa Nabi tunjukkan. Tapi tidak pernah ada riwayat masalah itu. Jadi memang perlu difahami. Ada masalah sensitif dalam masalah ziarah kubur ini. Ya. Karena secara khusus ziarah kubur sunnahnya untuk kita yang masih hidup, supaya ambil pelajaran, dan orang yang mati kita doakan. Kan gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melampaui batas. Ya seperti mengambil tanahnya gitu kan. Berapa banyak kuburan yang dikultus, kuburan dianggap kuburan wali dan segala macam. Hampir setiap berapa hari sekali kuburan itu ditambah lagi tanahnya karena dibawa pulang, diambil, anggap berkah gitu kan. Ini luar biasa itu ya, kesesatan bagi umat yang harusnya diberikan pemahaman apa hubungannya dengan tanah itu. Ya, dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam statement yang menarik, beliau bilang, saya heran dengan orang-orang yang masih minta-minta dengan kuburan yang dianggap kuburan wali, sementara yang dalam kuburan itu adalah manusia biasa seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin di dalam kuburan itu bisa memberikan manfaat kepada dia,
Maka kenapa dia tidak yakin dengan Tuhannya? Tuhannya orang itu, Tuhannya tanah itu, Tuhannya batu, dan Tuhan dia sendiri. Yang dimana Nabi SAW mengatakan kepada kita semua dalam hadis yang sahih, kalau kalian mohonlah kepada Tuhan kalian, walaupun sampai pada tali sendal kalian. Disuruh minta semua pada Allah SWT, tidak ada minta kepada makhluk. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali hal-hal yang mendasar hanya minta tolong manusiawi, kayak suami minta sama istrinya buatin makan, atau istri minta tolong siapin nafkah, itu umum, ya. Minta tolong teman sama teman bantuin, kalau dia lagi sakit minta diantar ke rumah sakit, ya. Tapi kalau berhubungan dengan kesembuhan penyakit misalnya, ya, kemudian punya keturunan, keluar dari permasalahan, jadi orang kaya raya, ini semua hak kausalitasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka butuh kita murnikan itu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kurang lebih gambaran umum dulu tentang masalah judul, ya. Sekarang kita akan masuk lebih dalam membahas tentang masalah ziarah kubur itu, dan kita akan bedah buku yang lain, ya, yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah, itu tuntunan praktis takziah dan ziarah kubur, ya. Sebenarnya ini diambil dari dua buku, ya. Buku yang pertama itu buku tentang At-Ta'ziyah karyanya Musayyid bin Qasim Al-Falih. Kemudian juga yang kedua Al-Wajiz fi Hukmi Ziyaratil Kubur wa Syari'ati wa Bid'iyah, ya, karyanya Abdullah bin Ali As-Suwailah, ya. Jadi ini disimpulkan dalam satu buku kecil. Buku kecil ini saya selalu tentu sarankan atau rekomendasikan untuk bisa dimiliki. Nanti Bapak Ibu yang berminat, seingat saya di depan sudah ada sama teman-teman, ya. Tapi saya akan bacakan dulu satu bab khusus di sini, bab nomor 2, kesimpulan dari dua kitab tadi yang saya sebutkan itu khusus masalah ziarah kubur. Baik, ziarah kubur ini teman-teman sekalian di halaman 13 di buku ini, ya, buku tentang hukum tuntunan praktis takziah dan ziarah kubur. Kalau di halaman pertama itu sampai halaman 12-nya tentang takziah. Apa itu takziah, sunnah-sunnahnya seperti apa, larangannya seperti apa, itu ada panjang lebar. Saya nggak jelaskan karena ini bukan jadi bahasan kita. Bahasan kita masalah ziarah kubur. Itu di bab pertama. Bab keduanya tentang masalah ziarah kubur itu sendiri. Kata penulis begini, sebagian dari musibah yang terjadi di zaman sekarang dalam masalah ziarah kubur ada dua. Yang pertama, kata beliau, tidak mengetahui dan tidak melakukan ziarah kubur kecuali jika keluarga atau teman dekat mereka meninggal saja. Ya. Adapun ziarah kubur untuk mengambil pelajaran atau mendoakan mayit dan mengharapkan pahala dari ziarah tersebut jarang sekali mereka lakukan. Ini kelompok pertama. Mereka tidak mau belajar, tidak mau juga ziarah kubur. Sehingga mungkin sepanjang hidupnya ada kuburan di dekat rumah, tidak pernah sama sekali dia mendoakan mayit di sana atau menziarahinya secara khusus kuburan untuk ambil pelajaran, itu tidak pernah. Ini kelompok. Kelompok yang kedua, kebalikan mereka. Justru sibuk terus ziarah kubur, tapi berlebih-lebihan. Ya, bahkan mereka mengkhususkan ziarah kuburan wali-wali, orang-orang soleh, ya, dan mereka jadikan itu justru ibadah, ya, dan mereka bahkan ada yang sampai pada tingkat kesyirikan. Mereka minta-minta pada kuburan tersebut, ya, atau pada wali-wali tersebut. Mereka minta keselamatan, mereka minta keturunan, mereka minta kesembuhan dari penyakit. Nah, ini akhirnya menjerumuskan mereka pada perbuatan syirik, ya. Ini yang sering kami jelaskan teman-teman sekalian. Banyak orang dalam sholatnya dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu habis salam pergi kuburan sebelah masjid lalu minta pada kuburan tersebut. Nah, kuburan yang mereka minta-minta ini tidak ada bedanya sama orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah dulu mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga haji, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji juga. Mereka tahu itu syariat Nabi Ibrahim AS. Lalu apa kesalahan mereka? Dan dalam Al-Quran diceritakan, kalau engkau Muhammad tanya kepada mereka, tokoh-tokoh Quraisy, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yakunallah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan, Abu Jahal kalau kita hidup sama-sama mereka, kita tanya, padahal meninggal dalam keadaan kafir, ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Berarti mereka yakin ada Tuhan Allah. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Lalu apa kesalahan mereka? Mereka datangkan patung-patung di dekat Ka'bah sampai jumlahnya 360. Mereka berdoa sama Allah di Ka'bah. Mereka juga berdoa pada batu patung itu. Benda mati.
Ya sama, tanah, batu, jimat, kuburan, sama semua itu. Ya, mereka minta-minta pada benda-benda mati tersebut. Ya. Jadi ini semua tidak dibolehkan, dan Nabi SAW datang untuk memerangi itu, menghapus semua itu. Makanya setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW dari kekufuran, Nabi menang, Nabi SAW mengatakan, ingatlah semua tradisi jahiliyah kalian. Ya, banyak tradisi mereka waktu itu ya, diantaranya itu menyembah berhala, minta-minta sama patung, padahal sebenarnya mereka yakin ada Allah. Mereka yakin juga ada ya ada ibadah haji syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka masih melakukan kesyirikan, gitu, masih mereka masukkan kesyirikan. Ini tidak boleh, dan Nabi SAW melakukan awal sekali pada saat pembebasan kota Mekah, beliau menghancurkan patung-patung tersebut dengan tongkat beliau sendiri, membersihkan Mekah dan Jazirah Arab dari patung-patung tersebut. Nah, ini semua tidak boleh ada lagi di rumah kaum muslimin dan juga di tempat ibadah mereka, patung-patung itu. Nah, ini yang dimaksudkan gitu ya. Jadi banyak mereka melakukan ziarah kubur, tapi mereka salah dalam masalah itu. Bahkan kuburan itu dihias-hiasi dengan bangunan, dengan lampu. Mereka jadikan ziarah setiap hari rutin. Yang luar biasanya mereka jadikan sebagai orang-orang di situ menjadikan sebagai sumber pendapatan. Ya. Ini keliru ini. Ya. Sumber pendapatan banyak sekali. Bisa dari pasar, bisa jadi transaksi, banyak transaksi jual beli. Ya, bisa jadi profesi mengajar dan segala macam. Ini bisa. Kenapa harus dari kuburan-kuburan yang dikultuskan? Akhirnya berlebihanlah mereka dalam masalah ini, dan ini bisa keliru. Itu di halaman 13 ya. Di halaman 14-nya ada ziarah kubur yang disyariatkan. Ziarah kubur yang disyariatkan. Di situ dikatakan yang pertama, makna ziarah dulu menurut bahasa. Apa sih ziarah itu? Penjelasan ziarah yang disyariatkan dan doa-doa yang diucapkan ketika ziarah. Ya. Dikatakan oleh penulis menurut bahasa atau etimologi, az-ziyaratu berarti al-qasd. Yang maksudnya adalah, yang bermakna adalah bermaksud atau menuju. Jadi kalau ziarah itu terjemahannya adalah memaksudkan atau menuju. Saya mau ziarah ke rumah orang tua saya, berarti saya akan bermaksud untuk ke sana secara bahasa, secara etimologi. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, ziarah adalah mengunjungi orang yang ia tuju dan ia maksud dalam rangka memuliakannya dan merasakan kenyamanan dengannya. Ini secara terminologinya. Nah, ziarah kuburan disyariatkan Rasulullah SAW kepada umatnya meliputi pergi ke kuburan. Itu iya. Ya, kita pergi ke sana, lalu membaca salam kepada ahli kubur dan juga mendoakan mereka. Ziarah ini sama kedudukannya dengan sholat jenazah. Orang yang melakukan sholat jenazah pun bermaksud untuk mendoakan mayit agar memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah kubur batasannya yang Nabi ajarkan adalah datang ke kuburan, ucapin salam dan mendoakan ahli kubur tersebut. Udah habis itu pulang, gitu kan? Jadi nggak ada lagi bawa air, ambil tanah, bawa kembang dan segala macam. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi alaihissalam. Di masa Nabi SAW banyak bunga dan kembang, tapi tidak pernah Nabi beli kembang khusus taruh di kuburan, gitu kan? Tidak pernah Nabi SAW melakukan. Kalau Nabi tidak pernah lakukan, jangan kita melakukannya, karena ini hal ibadah. Ibadah kan itu terbatas ya, harus sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Sebagian orang ada yang mengatakan, karena ada riwayat, ya, riwayat sahih kalau Nabi SAW pernah melewati kuburan, lalu beliau minta kepada sahabat pelapa kurma dibelah dua. Pelapa kurma ya, bunga daunnya kurma itu di tangkainya itu dipotong dua, lalu Nabi SAW tancapin di dua kuburan. Lalu Nabi bilang, sesungguhnya kedua pemilik kuburan ini akan diringankan siksanya selama pelapa kurma ini belum kering. Ya, begitu kata Nabi SAW. Tapi ini mukjizat untuk Nabi, bukan semua orang. Makanya tidak ada satupun sahabat yang mengerjakan itu, karena mereka tahu ini khusus Nabi saja. Kalau semua orang bisa meringankan kuburan orang lain hanya dengan menancapkan taruh bunga atau pelapa kurma, semua orang akan lakukan, kan gitu. Karena enak saja tinggal tancapin sampai tunggu kering, tancap lagi, berarti akan hilang, habis, tidak ada siksa kuburnya. Tapi tidak seperti itu difahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang yang memahami betul-betul sunnah Nabi. Tidak seperti itu, karena tidak ada satupun sahabat yang mencontohkan itu, mencontoh itu. Karena mereka tahu ini khusus mukjizat. Itu Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau masih hidup sampai sekarang, ya mungkin
Belum masih bisa memberikan pertolongan gitu untuk umatnya, tapi khusus untuk beliau saja. Nah itu poin penting untuk digarisbawahi. Kemudian dikatakan dan ia mendapatkan pahala atas kebaikannya terhadap mayit atau ahli kubur. Kalau dia ziarah, dia mendoakan gitu ya. Doa-doa yang diucapkan ketika ziarah kubur diantaranya. Ini sunnah-sunnahnya. Tentu banyak sekali variabelnya ya. Pilihannya. Tapi ini diantara kalau Bapak Ibu lagi ziarah kubur baca doa ini. Riwayat Buraidah radhiyallahu anhu, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang artinya kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah agar menyelamatkan kami dan kalian. Ada angka 3 di sebelahnya, itu footnote kecil, HR di bawah hadis riwayat Muslim. Ya, itu ada kitabnya, ada babnya segala macam. Kita cukupkan sampai kita baca, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Baik, ini jenis doa yang pertama dan maknanya cukup dalam ya. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, kesejahteraan, keselamatan semoga tercurahkan untuk kalian wahai penghuni ya tempat tinggal kaum mukminin dan muslimin. Di sini kita ambil 2 pelajaran. Yang pertama, adanya sunnah Nabi SAW mendoakan ahli kubur. Ya, kita mengatakan Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian gitu ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya di alam kubur itu ada kehidupan, dikenal dengan alam barzah ya. Di sana mungkin menurut kacamata kita lihatnya, maksudnya menurut mata kita lihat itu tanah dan batu nisan, tapi sebenarnya dia adalah kehidupan alam sendiri ya, dikenal dengan alam barzah. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari, kuburan seorang mukmin itu akan diluaskan seluas pandangan matanya. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini ya. Kemudian orang-orang kafir akan menjadi sempit kuburan mereka, sampai dinding kuburannya menjepit tulang rusuknya seperti ini. Nah itu kondisi yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, gitu kan. Tetapi penyampaian Nabi SAW jelaskan itu ada alam yang di sana kita hidup. Makanya dari doa ini kita ambil pelajaran itu ya. Kemudian potongan selanjutnya, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Ini berarti menandakan kita semua akan meninggal dunia. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau semua tujuan dan angan-angannya terpenuhi, mau tidak, tetap aja dia akan wafat ya. Dan setiap orang di antara kita sebenarnya sedang menghadapi ulang detiknya, bukan ulang tahun. Itu tradisi orang-orang non-muslim, mereka ulang 1 tahun dengan merayakan. Kita dalam Islam itu ulang detik, per detiknya kita bisa meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Maka selama Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita umur, walaupun cuma 1 menit ke depan, dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang meninggal sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau dihidupkan dan diberikan kesempatan 5 menit saja, kita sangat yakin dan kita akan sepakat dengan itu, tidak mungkin dia akan kembali untuk mencari makanan favoritnya, kumpul sama temannya, atau apalah yang selama ini kita kejar di dunia. Pasti 5 menit itu dia akan maksimalkan bertobat kepada Allah, atau beribadah apa yang paling besar pahalanya mungkin yang sudah dia ketahui karena dia sudah meninggal, dia akan lakukan. Misalnya sujud kah, berzikir kah, baca Quran kah, atau paling maksimal adalah bertobat dari dosa-dosanya di masa lalu. Maka seperti itulah pelajaran penting yang harus kita ambil. Salah satu hikmah ziarah kubur adalah menyadari kalau kita akan wafat seperti mereka. Karena kuburan-kuburan yang kita lihat yang cukup banyak bisa kita lewati setiap saat itu, di dalamnya ada manusia mungkin lebih sempurna dari kita secara fisik, lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih semuanya. Tapi mereka wafat dan kita pun akan sama seperti mereka. Jadi kita harus ambil pelajaran. Doa ini selalu mengingatkan kita. Kalau antara rumah Bapak Ibu sekalian dengan kantor atau tempat bisnis atau tempat pengajian ada kuburan, itu setiap saat kan kita disunnahkan baca ini. Berarti setiap saat kita disadarkan, oh dan kami akan menyusul kalian, wahai kaum penghuni negeri orang-orang muslim dan mukmin. Kemudian potongan yang terakhir kita doakan, nas'alullaha lana walakumul afiyah, dan kami mohon kepada Allah agar menyelamatkan kami dan kalian. Jadi kalian diselamatkan dari siksa kubur, dari siksa neraka nanti, dan kami pun yang masih hidup diselamatkan
bersama dengan kalian nanti kalau meninggal, dan kami juga semasa hidup diselamatkan dari dosa-dosa. Itu contoh jenis doa yang pertama. Doa yang kedua adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ada footnote di bawah nomor 4 ya, yaitu kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur yakfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar, ya, yang artinya semoga kesejahteraan, keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kubur. Dan di sini tentunya sama tadi ya, di doa yang pertama kita ambil pelajarannya tentang kita minta agar doakan si mayit di kuburan itu semuanya, semoga semua selamat, Allah SWT selamatkan dan Allah berikan ketentraman. Dan juga potongan kedua, yakfirullahu lana walakum, semoga Allah memaafkan kami dan kalian. Di sini kita lafaz yang berbeda. Kalau yang pertama tadi kita mohon keselamatan buat kita dan mereka. Sekarang di lafaz yang kedua kita mohon ampun buat kita dan buat mereka agar bersih dosa-dosanya. Kemudian di sini ada pengikraran lagi, antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Terulang lagi ikrar kalau kita akan wafat. Jadi kembali saya ingatkan, mau kita tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau sehat, mau sakit, mau semua target dan angan-angannya sudah terpenuhi, mau tidak, dia akan wafat. Dan setiap muslim harus sadar dengan masalah itu. Tidak boleh dia terlalaikan. Dia selalu melihat, oh kalau umurnya 30, mau masih ada orang 40, umurnya 40 ada orang yang 50, umurnya 50 ada yang 60, dan 60 minta lihat orang yang 70, dia seakan-akan akan sampai di umur itu. Tidak, demi Allah, belum tentu. Bisa saja setiap detik dia meninggal dunia. Ya. Dan akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu. Kita kalau ada musibah dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 155 dan 156, wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu kalau mereka ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Makna dikembalikan, kata Hasan Basri rahimahullah, adalah maksudnya pasti akan dihadapkan kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan. Perbuatan baik akan dibalas, perbuatan buruk akan dihukum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang buat seperti biji sawi dari keburukan akan dihukum ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita engah, sadar, jangan terus lalai dengan pelanggaran-pelanggaran. Ini salah satu atau beberapa poin yang bisa kita ambil dari hikmah dan ilmu doa ziarah kubur yang kedua. Doa ziarah kubur yang ketiga diangkat oleh penulis ini ada 3 riwayat, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menukil doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana faratun wa nahnu bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Yang artinya sama tadi, kesejahteraan atas kalian wahai penghuni negeri kaum mukminin. Ini kita doakan semoga kalian sejahtera. Itu hanya dibahasakan bagi orang yang sudah tidak butuh lagi ya sumber apa-apa kecuali ya tinggal menikmati. Jadi kalau ada orang punya sumber pendapatan, dia masih kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak ya, atau ada tapi masih membutuhkan tambahan. Ini disilakan dengan orang yang mampu. Tapi kalau sejahtera itu berarti sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang dia butuhkan tambahan karena sudah lebih yang dia miliki. Orang sejahtera, apa saja dia mau semuanya ada. Nah itu namanya sejahtera. Nah kita doakan agar Allah berikan kesejahteraan kepada para penghuni kuburan tersebut dari kalangan kaum mukminin. Maksudnya semoga semua amal-amal kalian diterima, dosa kalian dimaafkan, kalian tidak butuh lagi ya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Assalamualaikum ya. Kemudian di situ dikatakan dara qaumin mu'minin, penghuni negeri orang-orang beriman. Mirip dengan riwayat sebelumnya, itu kan penghuni kuburan. Sebelumnya lagi riwayat ya penghuni negeri orang-orang yang penghuni negeri orang-orang beriman dan orang-orang muslim kan gitu. Ini berarti menandakan di sana sebagaimana saya katakan tadi ada kehidupan, ada tempat tinggal di sana.
Cuma alam barzakh kita tidak tahu karena belum hadir, tapi kita akan menuju ke sana. Intinya Nabi SAW sudah berikan kepada kita bocorannya. Dia hanya menjadi dua kuburan atau alam barzakh, taman dari taman surga bagi orang beriman, dan akan dibentangkan seluas pandangan matanya atau lubang dari lubang neraka, wa na'udzubillah, dan akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Ya, Nabi SAW mempertemukan antara jari jemari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada potongan yang keduanya, antum lana faratun wa nahnu bikum lahikun. Kalian telah mendahului kami, kami akan menyusul. Kalian diberikan lagi kesadaran kalau kita semua akan meninggal dunia dan pasti menyusul orang-orang itu. Yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, jangan engkau di sini dikatakan, ya Allah, jangan halangi kami mendapatkan pahala semisal yang mereka dapatkan. Jadi kalau seandainya mereka, si mayit-mayit ini pernah berbuat amal-amal soleh maksimal, buat juga kami mumpung masih hidup, buat seperti mereka, ya. Dan juga jangan sampai engkau turunkan fitnah kepada kami sepeninggal mereka. Maksudnya jangan sampai kami justru setelah lihat mereka meninggal ini, kami justru terjerumus dalam dosa-dosa. Toh kami sudah harusnya sadar. Nah, seperti itu kurang lebih maknanya. Itu ada footnote nomor 6 di situ, ya. Itu di bawah tentunya hadis riwayat Ibnu Majah. Ini poin yang perlu digarisbawahi dalam ziarah kubur yang disyariatkan. Yang pertama, makna ziarah dan doa-doa yang dianjurkan dibaca. Yang kedua, di halaman 17-nya hukum ziarah dan hikmah disyariatkannya. Kata penulis, ziarah disunnahkan menurut ijma' bagi laki-laki tanpa sengaja mengadakan safar untuk itu. Ini batasannya. Jadi kalau laki-laki mutlak, silakan ziarah kubur. Bahkan dianjurkan mengambil pelajaran dari situ, ya. Tetapi disebutkan di sini tanpa sengaja melakukan perjalanan safar yang jauh untuk itu, ya. Mengomentari hadis larangan ziarah kubur, An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah berkata, larangan ziarah bagi laki-laki telah dihapus dan mereka sepakat bahwa bagi laki-laki ziarah kubur adalah sunnah. Maksudnya para ulama sepakat, ya. Ini kenapa? Karena pernah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Maksudnya di fase Mekah. Nggak boleh ziarah kubur, ya. Karena waktu itu umat Islam masih lemah iman mereka, baru masuk Islam, masih dekat dengan kesyirikan, dan juga masih tidak ada kuburan umat Islam, masih dihitung jari umat Islam yang meninggal di saat itu. Karena 13 tahun fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, itu yang masuk Islam hanya 83 saja. Maaf, yang masuk Islam 153. 83-nya hijrah ke Ethiopia, 70 orang saja tinggal di Mekah. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Makanya Nabi SAW melarang ziarah kubur di fase Mekah, ya. Kemudian setelah beliau hijrah, beliau mengatakan lanjutan hadisnya, fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Sekarang ziarahilah karena dia akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Jadi fase larangannya ini hanya di Mekah saja, ya. Dulu awal-awal untuk laki-laki. Nanti kalau untuk perempuan kita akan jelaskan di salah satu bab khusus, ya. Apakah perempuan boleh ziarah kubur atau tidak? Nanti akan kita jelaskan atau dijelaskan dalam buku ini panjang lebar. Berikut pendapat-pendapat ulama. Baik, hikmah ziarah kubur mengambil pelajaran dan mengingat mati dan akhirat. Sekali lagi karena saya bahasakan tadi, ya, kalau kita sedang ziarah kubur, kita lihat undukan tanah dan batu nisan itu, kita harus sadar di bawah itu ada manusia seperti kita, bahkan mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih berprestasi, tapi mereka wafat. Dan beruntunglah mereka yang meninggal itu yang sudah mengisi hidupnya dengan amal saleh dan keimanan, dan juga dengan taubat dari dosa-dosa. Dan rugilah orang yang dalam keadaan kufur, dalam keadaan nifak atau munafik, ya, dan juga dalam keadaan musyrik, karena mereka akan kekal di dalam siksa di kuburan dan juga siksa di neraka nanti. Jadi kita ambil pelajaran dari situ. Kalau mereka saja meninggal, kita pun pasti akan meninggal. Yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah dengan ziarah kubur, karena dia adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada mayit dan berbuat baik kepadanya dengan, ini caranya, mengucapkan salam dan mendoakan ampunan baginya. Tidak lebih dari itu, ya. Jadi kita memberikan manfaat buat mayit, bukan mayit memberikan manfaat untuk kita, karena mayit tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kita, tapi kita yang bisa memberikan manfaat kepada mayit tersebut.
Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, petunjuk Nabi SAW dalam ziarah kubur adalah mengucapkan doa yang sejenis dengan sholat jenazah, yakni mendoakan dan meminta rahmat dan ampunan. Lalu orang-orang musyrik enggan mengikuti petunjuk itu. Selain mendoakan, mereka menyekutukannya, n-nya besar kata ganti Allah, bersumpah kepada Allah dengan nama mayit, meminta keperluannya kepada mayit, memohon pertolongan kepada mayit, menghadapkan diri kepada mayit dengan cara yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi SAW. Padahal petunjuk Nabi SAW adalah petunjuk tauhid dan berbuat baik kepada mayit. Ya. Jadi di sini jelas sekali salah satunya adalah bagaimana kita ya mengikuti petunjuk Nabi SAW dengan mengucapkan doa kepada mayit dan jangan berlebihan. Karena orang-orang musyrik Mekah dulu, waktu Nabi SAW ajarkan ini, mereka justru berjalan dengan tradisi mereka. Dan disebutkan rinciannya, mereka ya menyekutukan Allah di situ, ya misalnya minta-minta pada mayit karena dianggap itu adalah tokoh masyarakat atau wali, bersumpah kepada Allah dengan nama mayit, ya mengatakan misalnya atas nama si fulan ya Allah, ya disebutkan nama mayit, terimalah ya doa saya. Itu tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW. Kemudian juga meminta keperluannya kepada mayit, menyebut-nyebut wahai si fulan, wahai syekh fulan, wahai kiai fulan, wahai si fulan, berikanlah saya kesembuhan, mudahkanlah urusan saya dan seterusnya. Ya. Kemudian menghadap diri kepada mayit dengan cara yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi. Di sini menghadapkan diri kepada mayit maksudnya dengan cara berlebih-lebihan, ya, mengambil tanahnya, minta keberkahan dan segala macam. Padahal petunjuk Nabi SAW adalah petunjuk tauhid dan berbuat baik kepada mayit, mengesahkan Allah, jangan menyekutukan Allah di kuburan itu, dan juga justru memberikan manfaat kepada mayit dengan mendoakan. Yang ketiga, kapan disyariatkan ziarah? Itu di halaman 19 ya. Dan apa dalil disyariatkannya? Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan larangan ziarah kubur hanya terjadi di Mekah. Kami tetapkan demikian meskipun kami tidak tahu pasti tanggalnya. Maksudnya tanggal dilarangnya atau tadinya larangan di Mekah ziarah kubur dan setelah itu di Madinah dibolehkan ziarah. Pengambilan kesimpulan berdasarkan dalil sabda Nabi SAW, kuntu nahitukum ... Ini hadis tadi yang saya bacakan ya. Dahulu di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang di Madinah ziarah karena dia akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Kata Syekh Albani rahimahullah, keadaan manusia di Mekah yang baru mengenal Islam dan masih dekat pada masa kemusyrikan menyebabkan Rasulullah SAW melarang ziarah kubur agar mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Barulah setelah tauhid menghujam di hati mereka dan mereka mengetahui macam-macam syirik, Nabi SAW mengizinkan ziarah kubur. Oleh karena itulah kami menetapkan bahwa larangan ziarah kubur hanya terjadi di Mekah saja. Sebagian dalil ziarah kubur yang disyariatkan adalah yang pertama riwayat Buraidah bin Husain radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Sungguhnya aku dahulu pernah melarang kalian ziarah kubur, maksudnya di fase Mekah di awal-awal Islam, maka sekarang berziarahlah ke kuburan. Hadis ini riwayat Muslim, ada footnote di bawah nomor 11 ya. Dan juga riwayat Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhum ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Sungguhnya aku dahulu melarang kalian ziarah kubur maksudnya di fase Mekah, maka sekarang berziarahlah ke kuburan karena mengingatkan kepada akhirat. Ini salah satu dalil atau di antara dalil bolehnya orang ziarah kubur. Lebih dalam lagi kita masuk poin keempat, masalah adab-adab dan tata cara ziarah kubur yang disyariatkan. Penziarah disunnahkan keluar rumah menuju kuburan dengan ikhlas karena Allah. Tidak ada tujuan lain. Ya, karena Allah SWT perintahkan melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW untuk ziarah kubur, maka dia keluar untuk itu. Tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah. Kemudian ia mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lebih dahulu meninggal. Dengan demikian, maka bacaan salam dan doanya bagi mayit untuk mendapatkan rahmat dan ampunan akan bermanfaat. Karena dia niat ikhlas karena Allah, maka doa yang dia sampaikan untuk mayit bermanfaat. Disunnahkan pula untuk tidak mengeraskan suara di kuburan dan tidak banyak berkata mengenai urusan dunia dengan berbagai kesibukannya. Artinya betul-betul datang, ucapin salam, doain, maksimal doa tidak ada masalah. Mau panjang pun tidak masalah, tapi doakan mayit.
Ya, ya Allah ampuni dia, luaskan kuburannya, terima amal-amalnya, jadikan kuburnya taman dari taman surga gitu kan. Mudahkan hisabnya nanti di hari kiamat. Misal kalau orang tua kita atau kerabat yang kita cintai, mereka kita mengatakan dan satukan kami di surga Firdaus bersamanya. Semua itu boleh kita ucapkan selama doa-doa baik untuk mayit. Jangan kita minta untuk diri kita dari si mayit. Nah itu jadi perbuatan syirik nantinya. Begitu tiba di penguburan, bersegeralah mengucapkan salam kepada penghuninya dengan ucapan salam yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana telah dikemukakan tadi. Ya. Kedua tangan tidak usah diletakkan di dada seperti orang yang sedang sholat karena tidak ada bimbingan, bahkan itu termasuk perbuatan yang baru. Ya. Mendoakan ahli kubur adalah baik dan dilakukan dengan menghadap kiblat. Ya, kita doakan mayit, tidak apa-apa kita maksimalkan doa, panjang pun tidak apa-apa, tapi untuk si mayit. Ya. Yang kelima, ziarah yang disyariatkan ke kuburan Nabi SAW. Ketika seseorang mengadakan perjalanan ke masjid Nabi SAW lalu sholat di dalamnya, maka ketika itu disunnahkan untuk ziarah ke kuburan Nabi SAW. Jadi memang kena tujuannya awal sholat di masjid Nabi, nah baru kemudian dia ziarah kubur. Jangan sampai ada orang ziarah kuburan Nabi tapi dia nggak sholat di masjid Nabi, gitu kan. Kena perintahnya sebenarnya sholat di masjid Nabi, nah sekaligus dia boleh ziarah kuburan Nabi SAW. Ketika ziarah disunnahkan membaca salam kepadanya, lalu berpaling, ucapin salam, baca salawat, kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah misalnya, dan kemudian kita baca salawat Ibrahim ya, yang kita baca dalam tahiyat kita. Imam Malik bin Anas, ini salah satu dari 4 imam madhab. Ya, ada Imam Abu Hanifah dikenal dengan madhabnya Hanafiyah, ada Imam Malik dikenal madhabnya dengan Malikiyah, ada Imam Syafi'i dikenal madhabnya dengan Syafi'iyah, ada Imam Ahmad dikenal dengan madhabnya Hanabilah. Nah, Imam Malik ini, dia namanya Malik bin Anas, dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Ya, imam atau ulamanya Darul Hijrah kota Madinah, karena beliau memang tinggal di Madinah. Ya. Dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, rahimahumullah semuanya. Imam Malik ini punya buku namanya Kitab Muwatta. Salah satu dari 9 buku rujukan hadis yang masyhur ya. Selain Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, juga ditambah dengan Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Ya, ini semua 9 buku yang biasa dijadikan rujukan sebagian ulama, walaupun atau umumnya ulama, walaupun ada tambahan buku yang lain ya, seperti bukunya At-Tabarani, bukunya Al-Hakim, Al-Mustadrak, dan beberapa yang lainnya ya, Al-Baihaqi, ini ada juga, tetapi yang 9 ini memang dijadikan rujukan utama. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Nah, Imam Malik ini namanya Malik bin Anas, tidak menganjurkan kata penulis kecuali salam saja. Cuma bilang Assalamualaikum ya Rasulullah lalu pergi. Ya. Imam Malik bahkan menekankan masalah itu. Lalu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Malik bin Anas adalah orang yang paling tahu tentang ini, maksudnya tata cara ziarah ke kuburan Nabi SAW, karena ia melihat langsung para tabi'in. Jadi Imam Malik ini belajar langsung dari tabi'in. Siapa tabi'in? Generasi yang langsung ketemu sama sahabat. Sahabat langsung ketemu dengan Nabi. Makanya dalam ilmu hadis ada namanya sanad emas ya. Sanad itu maksudnya jalur langsung yang menyampaikan ke Nabi. Kalau dari Anas, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, lalu Nabi SAW yang dianggap jalur emasnya hadis, langsung diterima hadisnya, karena dianggap jalur yang paling sempurna. Imam Malik menukil dari Nafi', Nafi' seorang tabi'in, ini mantan budaknya Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar, lalu Nabi SAW. Maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sikapnya Imam Malik yang mengatakan cukup kalau ziarah kuburan Nabi cuma bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, cukup gitu kan. Maka Malik bin Anas, kata Ibnu Taimiyah, adalah orang yang paling tahu tentang tata cara ziarah ke kuburan Nabi SAW, karena ia melihat langsung para tabi'in di mana mereka melihat para sahabat Nabi di Madinah. Oleh karena itulah dianjurkan untuk mengikuti para salaf dalam hal ini dan dimakruhkan untuk membuat perbuatan baru atau bid'ah. Maka dimakruhkan berlama-lama berdiri dan berdoa di kuburan Nabi SAW. Hal ini karena para sahabat Nabi ridwan alaihim tidak melakukannya. Malik bin Anas memakruhkan kepada penduduk Madinah yang masuk masjid selalu mendatangi ziarah kubur Nabi. Ini Imam Malik ya. Beliau tidak menganjurkan agar setiap masuk masjid ziarah lagi kuburan Nabi. Masuk masjid ziarah kuburan Nabi. Jadi kalau 5 waktu sholat 5 kali ziarah kuburan Nabi, itu beliau tidak anjurkan. Bahkan beliau makruhkan gitu kan. Imam Malik mengatakan itu. Hal ini karena para salaf tidak melakukan hal tersebut. Malik rahimahullah berkata, akhir umat ini
maksudnya yang datang setelah Nabi dan sahabat, tidak akan baik. Maksudnya amalnya baik, diterima oleh Allah, bahkan bisa menyelamatkan di akhirat nanti, kecuali dengan apa-apa yang telah membuat awal umat ini baik. Maksudnya apa yang dikerjakan oleh umat ini. Dalam perkataan lain beliau mengatakan, apa yang belum dianggap agama di generasi awal, maka tidak akan pernah jadi agama untuk generasi yang datang setelahnya. Ya. Kalau para sahabat tidak menganggapnya sebagai sebuah agama, perintah yang dinukil dari Nabi SAW, berarti tidak akan juga jadi agama selamanya. Jadi tidak boleh orang membuat-buat agama ini. Mereka mendatangi masjid Nabi SAW, lalu mereka sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim. Mereka adalah para imam di masjid Nabi SAW, dan kaum muslimin bermakmum di belakang mereka. Begitu mereka selesai sholat, maka mereka duduk atau keluar masjid, duduk berzikir maksudnya, sambil atau ngobrol yang mubah, lalu kemudian mereka keluar masjid. Mereka tidak mendatangi kubur Nabi SAW untuk membaca salam kepada beliau. Maksudnya tidak setiap habis sholat. Ya, jadi kalau kayak kita kebetulan ke Madinah, kita sholat Masjid Nabawi, kita ada kesempatan ziarah sekali kuburan Nabi, cukup, gitu kan? Itu sudah mewakili, gitu kan? Karena yang jadi inti adalah sebenarnya datang sholat di masjid beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita sekarang masuk kepada ziarah kubur yang dilarang. Ya, ada ziarah yang dianggap tidak benar, ya. Menurut bahasa, atau ziarah yang bisa dikenal dengan ziarah yang bid'ah, yang tidak pernah ada contohnya, mengada-ngadakan atau menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, sebagaimana makna ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Ayat ini menjelaskan tentang makna bid'ah secara etimologi bahasa, artinya lawan sunnah, ya. Badi'us samawati wal ard, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, yakni menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dan makna inilah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya, dinamakan dengan bid'ah. Mengemukakan sesuatu yang baru untuk dijadikan suatu perilaku dinamakan al-ibtida'. Menurut istilah atau terminologinya, bid'ah adalah suatu tariqah atau tata cara yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat dan dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tidak tegak satu dalil syara' pun atas kesahihan tata cara tersebut, baik asal tata cara atau peletakan, ya, sebagai satu syariat. Baik, ini ada poin-poin setelah ini saya langkahi saja. Ini adalah rincian sebenarnya lebih detail tentang masalah makna bid'ah, tapi yang jelas kita cukupkan teman-teman sekalian dengan penjelasan kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan kita kembali kepada, yaitu rinciannya cukup banyak sekali tentang masalah bid'ah, ya, beratnya, besarnya, kecilnya, gitu, ya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita mau aman, kerjakan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak ada contohnya maka jangan dikerjakan, karena nanti akan sia-sia waktunya. Sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada di halaman 28 itu, ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berhati-hatilah dari perkara-perkara baru, karena setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu akan masuk ke dalam api neraka. Jadi bukan kita yang mengarang-arang tentang masalah bid'ah itu, tetapi itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saran kami sederhananya, Bapak Ibu kalau mau kerjakan satu ibadah, jangan pernah kerjakan kecuali sudah tahu Nabi SAW kerjakan seperti apa. Cari tahu dulu keutamaan yang Nabi janjikan, kemudian cari tahu bagaimana tata cara Nabi kerjakan. Selesai. Lalu ikuti seperti itu apa adanya, ciplak apa adanya, dan jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena kita tidak lebih pintar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang yang mengikuti sunnah Nabi, maka dipastikan seperti ini. Ini contoh, ya. Kalau orang di kantor, Bapak Ibu kerja di kantor, Bapak Ibu ikutin SOP-nya kantor. Jam kerja masuk dari jam 7 sampai jam 5 sore, misal contoh akadnya, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu kerjakan itu saja, sudah terima gajinya, kan begitu. Nah itu orang dapat gaji, atau dia lembur, ada peraturan, ada SOP kantor lagi, dia dapat lemburannya. Kenapa? Karena dia ikuti peraturannya, kan gitu. Nah, kalau ada orang yang datang ke kantor tidak ikutin SOP, hanya dengan alasan niatnya baik. Ini sering saya sampaikan teman-teman sekalian supaya paham, ya. Pelanggaran itu ada dua jenis. Ada pelanggaran yang jelas, orang tahu semuanya. Seperti misalnya kantor masuk jam 7, keluar jam 5 sore.
Lalu dia datang jam 9 pagi, dia keluar jam 3 sore. Dia datang telat, dia keluar lebih cepat. Melanggar. Orang semua tahu. Kan gitu. Tapi ada pelanggaran yang banyak orang tidak sadari. Yaitu dia mengerjakan apa yang tidak disuruh oleh perusahaannya. Nggak disuruh. Nggak ada instruksi, nggak ada SOP-nya. Contoh misalnya, saya masuk di satu kantor, saya kerja. Ini meja yang sudah disiapin. Misalnya inilah kainnya. Misal contoh, anggaplah meja ini saya aplikasikan di sini. Kain ini berwarna biru misalnya. Oh ya, inilah arah mejanya ke sana misalnya. Nah, inilah dindingnya misalnya berwarna putih atau krem misalnya. Contoh. Lalu kemudian ada inisiatif dari saya. Saya karena tidak suka meja ini, udahlah saya ganti pakai duit saya sendiri. Saya tidak izin dengan pemilik perusahaan. Saya beli aja sendiri pakai uang saya. Niatnya baik. Tembok kayaknya menurut saya kurang bagus warna ini. Saya lebih suka warna biru. Beli cat sendiri, saya cat sendiri. Gitu kan? Atau di depan pintu kantor, kayaknya bagusnya kalau pakai karpet kuning. Lalu kita inisiatif sendiri, beli pakai duit kita. Oh, taruh kembang. Semuanya tidak diminta oleh pemilik perusahaan. Ini pelanggaran bukan? Pelanggaran, karena belum tentu pemilik perusahaan mau. Kan gitu. Nah, seperti itu syariat teman-teman. Tidak bisa kita buat-buat. Jangan kita anggap itu baik. Karena kalau setiap orang beralasan, kan itu baik. Kalau alasannya cuma baik, maka agama ini akan sangat variasi. Ya. Banyak sekali variabelnya. Karena semua orang akan anggap baik menurut dia. Maka akan warna-warni agama ini. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya dari yang kecil sampai yang besar. Maka kita tidak butuh tambahan. Kenapa harus melakukan perbuatan yang tidak ada panduannya? Nah, itu kurang lebih gambaran yang dijelaskan oleh penulis panjang lebar sampai ya itu kurang lebih dipaparkan di halaman sampai halaman 34 ya. Cuma saya tadi simpulkan itu. Kurang lebih kalau Bapak Ibu baca itu apa yang ingin dijelaskan situ adalah ini yang saya ingin sampaikan atau yang saya sampaikan tadi. Dan beliau titik beratkan sekali hati-hati dengan ziarah kubur bahkan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, yaitu meminta tolong pada pemilik kuburan. Itu sudah syirik kepada Allah, syirik besar. Syirik besar berarti batal keislamannya dan dia keluar dari Islam. Kalau dia meninggal bisa kekal di api neraka. Dengan cara minta-minta pada kuburan tersebut. Minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip tadi dengan kasus tokoh-tokoh Mekah. Mereka yakin ada Tuhan Allah. Mereka yakin Ka'bah juga ini adalah rumahnya Allah. Tapi mereka masih minta. Minta sama Allah, minta juga sama patungnya. Sembeli untuk Allah, sembeli juga untuk patungnya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu yang mereka lakukan kadang-kadang dengan ziarah-ziarah yang mereka kultus itu ya. Nah, termasuk di sini disinggung di halaman 34 itu tentang masalah orang yang ziarah kepada kuburan nabi-nabi atau wali-wali. Yang saya sudah bilang tadi, tidak pernah Nabi SAW tunjukkan kuburan khusus para nabi-nabi untuk kita datangin, ya gitu. Apalagi kalau sampai dikultuskan. Karena umumnya orang begitu. Dan subhanallah kalau kita lihat orang-orang yang mengkultuskan kuburan, ya yang mengkultuskannya itu umumnya itu karena duit, uang, ya. Dinukil sebuah kisah, ada satu kuburan namanya dikenal dengan kuburan Baydawi. Itu di daerah Tanta di Mesir. Ini salah satu dosen kami, Dr. Fahad Hafizahullah As-Suhaimi. Beliau pernah menjelaskan tentang masalah syirik ini dan beliau berikan contoh kepada kami. Itu kami tingkat 3 kuliah di Madinah. Kurang lebih di tahun 97 ya. Waktu itu bahas tentang masalah bahasan tentang tauhid dan beliau kasih contoh. Beliau cerita di Mesir itu ada satu kota namanya Tanta. Di situ ada 2 orang dari kota Kairo datang ke wilayah itu. Kebetulan ban mobilnya pecah, bocor, mampir di pinggir jalan. Sambil mereka mau ganti ban, rupanya yang satu ngurus ban, yang satu ini matanya ngelirik ke sekitar jalan itu dan dia temukan ternyata di situ ada satu kuburan di pinggir jalan. Nah, itu dikenal dengan kuburan Baydawi. Ya, orang ini dulu dikenal di tengah-tengah masyarakat. Kuburan sudah lama sekali itu, meninggal sudah sekian tahun yang lalu. Dulu waktu dia, karena dia tokoh masyarakat, rupanya ada satu orang masyarakat yang memberikan sebidang tanah dia untuk kuburannya orang ini. Dan tidak pernah dikultus di masa itu. Berlalu begitu saja. Ya, sampai akhirnya orang pemilik tanah meninggal, ahli warisnya mulai jual. Tanah itu terus saja dijual sampai akhirnya kuburan ini berada di pinggir jalan raya. Tapi tidak ada yang urus kuburan itu. Nah, orang biasa aja, orang lewat, orang ucapin salam lalu pergi gitu. Tidak ada yang istimewa gitu. Rupanya orang ini pikiran digoda oleh syaitan, dia lihat, dia ngambil kaleng bekas
di pinggir jalan, dia nyebrang ditaruh di kuburan itu. Kemudian dia nunggu di seberang jalan untuk melihat bagaimana responnya. Ternyata dari 10 orang lewat ada 1-2 orang taruh duit. Orang jahil, orang nggak paham. Orang pikir itu kotak amal buat kuburan, dikasih lah. Maka dia bilang sama temannya, ini ada proyek nih. Ya. Dia pergi ke toko bangunan, dirombak kuburan itu, dibuat yang bagus, kemudian ditulis kuburan Syekh Badawi. Nah, mulailah di situ ada yang ditaruh kotak amal. Ternyata besoknya atau lusanya sudah jadi kuburan tersebut, makin banyak orang menyumbang. Dan waktu itu ya, tahun 1997, ya, udah belasan tahun yang lalu, ini sempat dosen kami mengatakan di saat itu, kondisi masjid itu bisa menampung berapa ribu jamaah dan pendapatannya satu bulan 1 juta atau 2 juta jeneh pon Mesir, ya, miliaran rupiah lah, ya, pendapatan dari kotak orang nyumbang untuk kuburan aja. Mereka jadikan itu sebagai sumber pendapatan, subhanallah, tanpa mau pikirkan manusia ini sesat atau tidak, minta-minta pada kuburan, yang ngambil-ngambil tanah dari situ dan segala macam. Ini yang tidak pernah Nabi SAW semua contohkan. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan dikultuskan melebihi apa yang telah Nabi SAW lakukan. Ya, coba telusuri kembali buku-buku sejarah, bahkan sampai hari ini di Madinah itu ada satu museum, kalau tidak salah namanya Museum Kaki, ya, karena pemilik itu bersuku itu, marganya beliau, kalau tidak salah beliau banyak sekali tulis buku tentang keutamaan kota Madinah. Jadi beliau punya satu museum kecil, bisa nampung 40 orang. Itu kalau kita ke sana, di dalamnya ada miniatur-miniatur, ya, miniatur rumahnya Nabi, gitu kan. Kemudian waktu Nabi hidup tinggal di rumahnya Aisyah, waktu beliau meninggal, ini ranjang Aisyah, ini adalah kuburannya Nabi bersebelah-sebelahan. Di sini ranjang Aisyah, di situ kuburan Nabi. Waktu Abu Bakar dikubur, kuburnya Abu Bakar di situ. Ditambah diri dibuat sama dia ilustrasi, tapi langsung ya dibuat kayak tanah betul gitu ya, dibuat bagus sekali dibuat sebenarnya. Kemudian waktu Umar meninggal, Umar izin sama Aisyah masuk ke dikubur situ lalu dikuburkan. Nah, waktu sudah waktu Umar masuk ke situ, maka Aisyah memasang tirai, karena walaupun Umar sudah meninggal tapi Umar dianggap bukan mahramnya, karena beliau menjaga betul kemuliaannya. Aisyah radhiyallahu, waktu Abu Bakar si ayahnya, Nabi SAW suaminya, tapi waktu Umar sudah masuk maka dia memasang tirai, tapi masih di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak pernah sama sekali ada di saat itu, ya, tanah-tanah kuburan Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar diambil, atau mereka buat kesyirikan yang cukup banyak, minta-minta tolong. Mereka datang, betul-betul ucapin salam, mereka pergi. Bahkan Imam Malik tadi mengatakan dicukupkan dengan mengucapkan salam lalu berpaling dari kuburan Nabi SAW, dan tidak, atau beliau memakruhkan untuk mengulang-ulangi ziarah kubur Nabi SAW dalam satu hari beberapa kali. Kan gitu. Karena tujuan utama perintah syariat adalah harusnya kita sholat di Masjid Nabawi. Ziarah kuburnya itu adalah tambahannya saja. Baik, ini di poin selanjutnya, hukum ziarah kubur bagi wanita. Nah, ini yang kita tidak beratkan ya. Kenapa saya tadi percepat itu? Karena saya ingin mendatangkan sebuah poin di sini. Ini yang karena poin nomor 2 di buku kita yang sebelumnya kita bahas, termasuk pelanggaran wanita adalah mereka ziarah kubur ya, apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, di sini penulis coba mengangkat pendapat-pendapat ulama tentang bagaimana ibu-ibu kalau ziarah kubur. Nah, beliau mengatakan pendapat pertama di halaman 35-nya ya, makruh. Artinya kalau ibu nggak ziarah lebih berpahala ya. Lalu bagaimana kalau kerabat saya sudah meninggal, ibu doakan dari rumah. Ibu sedekahkan di kotak amal, sumbang ke yayasan atas namanya dia, haji dan umrohkan buat dia gitu ya. Kalau ziarah kuburnya secara khusus, ini pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh. Ini pendapat-pendapat ulama ya. Nanti kan kita baca pendapat-pendapat seluruhnya. Kemudian dikatakan tapi tidak sampai kepada haram. Seperti diterangkan dalilnya oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayat darinya. Pendapat ini diikuti juga oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dan juga Hanafiyah ya, ulama-ulama mazhab Hanafi. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia mengatakan kami dilarang mengikuti jenazah, namun larangan itu tidak ditekankan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Ahmad. Ada footnote nomor 24 di bawah itu ya. Jadi pendapat pertama mengatakan makruh. Makruh itu apa definisinya? Kalau ibu kerjakan tidak berdosa, ibu tinggalkan berpahala. Justru kalau tidak dikerjakan berpahala. Pendapat kedua mubah. Mubah artinya definisinya dikerjakan tidak berdosa,
atau tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu mubah. Mirip hukumnya seperti mandi, makan, minum, tidur, olahraga, itu hukum asalnya kan mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Nah, seperti itu mubah. Tidak makruh, kata di sini pendapatnya. Pendapat ini kebanyakan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah ini dan juga Malikiyah. Ini ulama Hanafiyah sekarang, kalau mazhab Hanafi ini kebanyakan di Turki, di Pakistan, di India ini mazhab Hanafi ya. Kalau ulama Malikiyah umumnya Imam Malik mazhabnya diterapkan di Afrika. Nah, pendapat-pendapat mereka mengatakan mubah. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya sebagai berikut. Sabda Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziarati kubur fazruha. Aku dahulu melarang kalian ziarah kubur di Mekah, maka sekarang ziarahilah kuburan tersebut. Di sini ada hadis yang tadi sudah kita sebutkan riwayat Muslim ya. Di bawahnya dikatakan khitab atau objek yang diajak bicara pada hadis di atas adalah umum bagi laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya pendapat kedua boleh karena laki-laki perempuan boleh ziarah kubur. Hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Ibnu Abi Mulaika, ia mengatakan ketika Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal di daerah Al-Hubshi, itu ada footnote nomor 26 di bawah ya, suatu tempat sejauh 12 mil dari Mekah, dikenal dengan daerah Hubshi ya. Ia dibawa ke Mekah dan dikuburkan di sana. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tiba, maka ia mendatangi kuburan saudara laki-lakinya yakni Abdurrahman. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maksudnya pendapat kedua berdalil mubah laki-laki perempuan boleh ziarah kubur termasuk perempuan karena Aisyah pernah menziarahi kuburan saudaranya yang bernama Abdurrahman. Kemudian juga berdalil pendapat tentang membolehkannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah? Maksudnya kalau kebetulan lewati kuburan, maka Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah mengatakan quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ucapkanlah kesejahteraan atas penghuni negeri atau kuburan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan orang-orang yang kemudian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Maksudnya di sini Nabi SAW seakan-akan mengajarkan Aisyah untuk baca doa ziarah kubur. Selanjutnya juga itu ada footnote nomor 28 di bawah hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalil selanjutnya juga tentang masalah mubahnya wanita ziarah kubur. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Lalu kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pendapat ketiga, tadi pendapat pertama makruh, pendapat kedua mubah, pendapat ketiga adalah hukumnya haram. Enggak boleh sama sekali perempuan ziarah kubur. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah dan satu riwayat Ahmad. Pendapat ini dipegang juga oleh banyak ahli ilmu. Dalil mereka tentang wanita tidak boleh sama sekali ziarah kubur adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, di sini kalau kita kembali ke buku induk kita ya, yang sedang kita bedah, ya tadi kita baca, itu sebenarnya penulis mengangkat dalil ini. Ya, bisa dilihat kembali ya. Tadi di poin nomor 2, di halaman 4 ya, di buku kita yang pertama. Ya, di situ kan ditulis la'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat kaum wanita yang banyak berziarah kubur. Nah, penulis di situ mengangkat pendapat yang ketiga, Bu. Ya. Berarti wanita tidak boleh ziarah kubur. Kalau kita kembali kepada buku yang kita sedang bahas ini, Syekh Jibrin, itu beliau mengatakan perempuan secara mutlak tidak boleh ziarah kubur. Nanti dijelaskan alasannya apa ya. Yang jelas ini pendapat gitu ya. Maka pendapat yang melarang ibu nggak boleh ziarah kubur sama sekali ya. Jadi caranya tinggal doakan dari rumah. Tadi saya bilang sedekah ya, kemudian umroh dan haji. Tapi untuk datang ke kuburan ziarah khusus pendapat ini mengatakan tidak boleh. Ini pendapat juga banyak ulama. Tadi disebutkan ya pendapat-pendapat ini dipegangi oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan juga satu riwayat tentang Imam Ahmad. Banyak daripada hadis tadi yang baru kita bacakan, Nabi SAW melaknat, maksudnya mendoakan supaya diangkat berkah hidupnya wanita-wanita yang ziarah kubur. Dalam terjemahan lain banyak menziarahi kubur ya.
Tentu cukup banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama karena kaum wanita itu dominan perasaan. Kalau dia ziarah kubur umum, kayak misalnya dia lewat kuburan, ibu lagi lewat pakai mobil, mungkin tidak terlalu terenyuh dengan perasaan. Tapi kalau dia ziarah kuburan anaknya, dia ziarah kuburan suaminya, dia ziarah kuburan misalnya kakaknya atau adiknya yang dia sayang gitu kan, bisa terenyuh, bisa berbahaya buat dia gitu. Efeknya justru berbahaya. Maka dikhawatirkan malah kena terbawa perasaan, malah lebih jauh daripada atau bisa jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebabnya kenapa Nabi melaknat di sini ya. Kemudian dalil yang kedua diangkat oleh pendapat yang mengatakan tidak boleh, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita peziarah kubur. Ada putnot nomor 31 di bawah diriwayatkan Ahmad dan juga Abu Daud. Pendapat terakhir ini tentang diharamkannya wanita ziarah kubur dipegang oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Dipilih juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah Imam Nawawi masyhur dalam mazhab Syafi'i, pemilik kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, ya, Majmu' Nawawi. Dalam kitab Majmu' ini adalah buku fikihnya mazhab Syafi'i jadi rujukan, ya. Dan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab juga memilih masalah ini. Dikatakan pula oleh pengarang Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, menukil pendapat Al-Aini. Difatwakan juga oleh mufti negeri Saudi pada zamannya, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Difatwakan juga oleh Komisi Tetap Fatwa Kerajaan Saudi Arabia nomor 2927 tanggal 8 bulan 4 tahun 1400 Hijriah. Jadi fatwa ini keluar kurang lebih 45 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu bahkan. Kita sudah masuk Muharram sekarang ya. Kita sudah masuk 1446 ya Hijriah. Pendapat inilah yang kuat insya Allah. Di sini disimpulkan juga oleh penulis. Pendapat ini justru dikuatkan oleh penulis lagi. Diskusi tentang dalil-dalil yang digunakan oleh mereka memperbolehkan wanita berziarah kubur. Jadi pendapat yang ketiga yang melarang ziarah kubur coba menjawab pendapat yang memubahkan. Jadi kan ada pendapat kedua memubahkan ya. Nah pendapat ketiga yang melarang ini menjawab. Ini jawaban-jawabannya. Nanti ibu cernah aja. Yang pertama, perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kan dalil pertama tadi yang memubahkan ziarah kubur bagi wanita berpegang pada hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah mengatakan, ya, namun larangan itu tidak ditekankan atas kami. Kami dilarang ziarah kubur. Di situ ada hadisnya ya, di halaman sebelumnya. Di halaman 36, kita kan sekarang halaman 40 kan. Mereka berdalil hadis Ummu Atiyah berkata kami dilarang mengikuti jenazah, berarti ziarah kubur situ ya, kena ngantar jenazahnya ya. Namun larangan itu tidak ditekankan atas kami. Pendapat yang melarang mengatakan perkataan Ummu Atiyah namun larangan itu tidak ditekankan atas kami, maksudnya larangan tidak ditekankan tetapi tidak menghilangkan keharamannya. Dan terkadang ini hanya sangkahan Ummu Atiyah saja ya, maksudnya prasangka Ummu Atiyah radhiyallahu anha seakan-akan ini sebenarnya kami dilarang ziarah ikuti jenazah tapi tidak ditekankan buat kami. Makna tidak ditekankan di sini, kata pendapat nomor 3, ini adalah ijtihad beliau. Beliau mengatakan karena Nabi bukan mengatakan itu, dia cuma bilang kami dilarang ikuti jenazah tapi kami tidak ditekankan, maksudnya tidak dilarang secara mutlak haram menurut Ummu Atiyah. Maka pendapat ketiga mengatakan ini adalah sangkahan Ummu Atiyah saja, bahwa larangan itu bukan haram, akan tetapi letak argumentasi adalah pada sabda Nabi SAW, bukan pada sangkaan yang lain. Nah, tadi sabda Nabi apa? Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, kan gitu. Itu sabda Nabi. Tidak bisa dipertemukan antara sabda Nabi dengan sangkahannya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah seorang sahabat Nabi melarang, kan gitu. Yang kedua, adapun hadis Buraidah radhiyallahu anhu, bunyi hadis ditujukan kepada kaum laki-laki, tidak termasuk para wanita. Hadis tentang di Mekah kami melarang, dulu waktu di Mekah aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah karena itu akan meningkat akhirat. Kata pendapat ketiga ini untuk kaum laki-laki bukan untuk kaum wanita. Karena kalau umum untuk laki-laki sama perempuan, tidak perlu Nabi ucapkan hadis tadi Allah melaknat para penziarah kubur dari kalangan wanita gitu. Yang ketiga, mengenai hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menziarahi kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar, ya. Tadi kan ada riwayat Aisyah menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman yang meninggal di Hubshi, ya. Maka dijawab oleh pendapat ketiga mengenai hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menziarahi kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma yang terpelihara, ya. Menurut Ibnu Taimiyah adalah hadis Tirmidzi. Aisyah datang ke Mekah untuk naik haji.
Waktu itu bukan Aisyah khusus ziarahi kuburannya Abdurrahman. Aisyah lagi pergi haji. Lalu dalam perjalanan menuju Mekah ia melewati kuburan saudaranya. Lalu ia berdiri di kuburannya dan ini tidak mengapa. Kebetulan lewat. Bukan sengaja ziarah. Seperti ibu misalnya lagi keluar naik mobil, lewat kuburan pemakaman. Ibu langsung ucapin salam dengan dia ziarah kubur, nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud larangannya menurut pendapat nomor 3 ini, ibu sekarang sengaja masuk ke kuburan, datang, di situ mendoakan, itu yang dilarang pendapatnya. Tapi kalau kebetulan lewat seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah lewat, dia sekedar lewat. Tujuannya bukan ziarah kubur, tujuannya untuk haji. Namun lewat kuburan saudaranya maka beliau menziarahinya. Kemudian selanjutnya nomor 4, adapun hadis Anas radhiyallahu anhu, maka sabda Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kepada wanita yang sedang di kuburan. Kan tadi ada riwayat itu ya. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah. Nabi bilang pada wanita itu dan bersabarlah. Kata pendapat nomor 3, menunjukkan larangan ziarah. Karena Nabi SAW tidak menetapkan bolehnya ziarah kepada wanita itu. Malahan beliau menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu bukan jadi dalil kalau Nabi membolehkan perempuan itu ziarah kubur. Seandainya selama hidupnya seorang wanita muslimah tidak ziarah kubur, maka ia tidak akan diingkar oleh mereka yang membolehkan wanita ziarah kubur. Artinya pendapat nomor 3 juga mengatakan, kalau ada wanita seumur hidupnya tidak pernah ziarah kubur, maka pastikan pendapat kedua yang membolehkan, yang memubahkan tidak akan menghardik, oh perempuan itu berdosa misalnya. Enggak akan mereka bilang itu. Yang membolehkan pun tidak akan mengatakan itu, gitu kan? Karena mereka cuma membolehkan saja. Dan seandainya tujuan ziarah kubur adalah untuk mendoakan seorang mayit dan meminta rahmat kepada Allah untuknya, maka tujuan itu dapat terlaksana dari tempat manapun, tidak usah mendatangi kuburannya. Nah ini yang digarisbawahi tentang masalah wanita tidak boleh ziarah kubur. Allahu alam. Jadi kalau kita baca dari buku-buku kita ini, 2 buku ini, dua-duanya cenderung kepada pendapat yang ketiga. Jadi sebaiknya ibu tidak menziarahi kubur kecuali kalau hanya kebetulan lewat. Nah, secara itulah. Tapi kalau laki-laki anjurkan, tekankan pada suami, pada ayah, pada anak laki-laki, pada saudara mereka ziarah kubur laki-laki. Nah, tadi saya bilang di antara hikmahnya juga sebagian ulama mengatakan karena perempuan lebih dominan dengan perasaan, nanti malah lebih terhanyut dalam masalah itu kan. Ya, misalnya ibu tiba-tiba ada anaknya meninggal, ibu lihat lagi kuburan anaknya, ingat lagi, kan gitu. Jadi panjang lagi, padahal sebenarnya tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Ini di awal buku ini juga dijelaskan tentang takziah. Takziah itu hanya 3 hari saja, dan itu untuk meringankan beban pikiran si keluarga mayit, gitu kan. Jadi hanya itu saya tujuan. Setelah 3 hari sudah nggak perlu orang berlama-lama. Dan Nabi SAW melarang wanita untuk berlebihan dalam kesedihan lebih dari 3 hari. Kalau ada kematian, gitu kan. Kecuali kalau meninggal suaminya barulah dia berihdad. Ihdad itu dia kayak mengurung diri di rumah 4 bulan 10 hari, gitu ya. Itu baru boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Itu bisa teman-teman lihat supaya lebih jelas apa yang saya bahasakan ini, bisa dilihat di halaman 6 di buku yang warna biru. Coba buka ya, halaman 6-nya. Itu ada hadisnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa 3 illa ala zawjin 14 wa 10. Tidak halal, berarti hukumnya haram ya. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa ia berkabung melebihi 3 hari. Maksimal 3 hari. Sudi-sudi berlebihan nggak boleh, gitu kan? Sampai berlarut-larut sekian bulan, sekian tahun itu nggak boleh. Ya. Bahwa ia berkabung melebihi 3 hari, dia nggak boleh. Lebih dari, kecuali bagi istri ya si mayit, maksudnya suaminya meninggal, maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya tetap di rumahnya, nggak boleh keluar rumah sampai 4 bulan 10 hari baru boleh interaksi. Di antaranya kalau dia mau menikah lagi misalnya, atau dia mau aktivitas, itu setelah 4 bulan 10 hari. Sebelumnya tidak boleh. Nah, berarti kan di sini tidak boleh lebih dari 3 hari. Baik, bagaimana sebagai penutup? Bagaimana caranya saya menghibur diri saya? Tentu buku ini tidak bisa kita baca semua ya. Ini masih ada lanjutan bab-babnya, nanti bisa ibu dan bapak sekalian baca sendiri di rumah. Tapi yang kita titik beratkan tentang masalah pelanggaran wanita dalam ziarah kubur, itu kan bahasan kita ya. Jadi kita cukup sampai situ. Nah, bagaimana caranya menghibur diri kita dengan orang yang sudah terlanjur meninggal? Kita perlu garis bawahi, Islam memberikan gambaran kepada kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati, enggak ada yang tidak mati, ya kan itu. Berarti mati itu sebuah pintu Bapak Ibu sekalian untuk menuju kepada akhirat. Enggak bisa tanpa mati. Dan kita sebagai seorang muslim, kita sangat yakin ada hari kebangkitan.
Kita akan dibangkitkan semua. Kita akan bertemu ya dengan siapapun yang sudah meninggal. Jadi anak yang meninggal, suami, istri, teman, ini hanya sementara. Kita akan bertemu dengan mereka. Yang penting yang tidak digarisbawahi adalah tiketnya sama, iman dan amal soleh. Kalau iman sama amal soleh sama, maka akan ketemu di surga. Kalau lain tiketnya, dia kufur, kemaksiatan, maka akan ke neraka. Ini baru pisah. Ya, jadi mati itu tidak harus membuat kita bersedih-sedih berlama-lama. Kita hanya memang harus kita hanya tinggal bagaimana menunggu waktu masing-masing. Mungkin yang dulu suami, mungkin yang dulu istri, mungkin yang dulu anak, mungkin yang dulu orang tua. Tapi kita akan ketemu nanti. Kita tidak akan berpisah. Jadi ini bukan berpisah selama-lamanya. Kalau pisah selama-lamanya mungkin wajar orang berlarut-larut dalam kesedihan. Ini tidak. Sebuah pintu yang harus dilalui oleh semua orang untuk menuju kepada kehidupan yang abadi nanti. Dan tidak ada lagi kematian yang kedua setelah kematian yang pertama. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, la yadhuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saya. Dan dalam hadis Bukhari disebutkan, nanti kalau ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka masuk neraka, akan didatangkan oleh sosok malaikat akan mendatangkan satu sosok mirip dengan domba. Lalu malaikat mengatakan, wahai penghuni surga, maka semua mata penghuni surga menuju ke malaikat dan domba itu. Dan dipanggil wahai penghuni neraka, maka semua penghuni neraka akan menuju ke malaikat dan domba itu. Lalu malaikat akan mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Mereka semua serentak mengatakan, kita semua akan menjawab, di surga atau di neraka? Iya, kami mengenal itu adalah maut, itu adalah kematian. Maka Allah mengizinkan malaikat itu menyembelih domba tersebut. Artinya tidak ada lagi kematian setelah itu. Lalu malaikat itu mengatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, kekallah dalam kenikmatan selamanya, maka mereka bertambah gembira. Dan wahai ahli neraka, ya kekallah di neraka dengan siksaan, maka mereka akan makin menyesal. Jadi tidak ada kematian lagi, cuma satu kali saja. Oleh karena itu tidak perlu berlarut-larut dalam masalah kematian. Cuma tinggal bagaimana kita ambil pelajaran, mumpung Allah masih kasih umur, kita memperbanyak amal saleh. Allahu a'lam.